Selamat malam Pramal semua. Sehat? Insya Allah sehat ya semua ya. By the way, anyway, Busway, dari kemarin Mimin lihat-lihat banyak banget ya yang request film hiu. Oke, kita kabulin nih permintaan kalian. Hari ini kita bakal bahas film hiu yang judulnya Mako. Film hiunya ini buatan Mesir loh Pramal. Jadi penasaran kayak gimana sih film hasil produksi sana? Oh iya, film ini nyeritain tentang sekelompok orang yang ngedatengin lokasi kapal yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Mereka mau bikin film dokumenter di sana. Tapi ternyata malah nyawa yang jadi taruhan mereka. Buat nama-nama pemainnya kita kenalan sambil berjalan aja ya Pramal. Nah sekarang, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, lagi acara award-awardan nih. Rana berhasil menangin penghargaan dokumenter asing terbaik. Seneng banget tuh dia, 10 tahun berkarya akhirnya bisa menang awards kayak gini. Tapi anehnya pas scene di mobil ini, dia tiba-tiba kesel sama Sheriff, suaminya itu. Ternyata tadi tuh ada kesalahan, yang menang itu harusnya si Sheriff. Ditambah lagi, pas turun panggung dia jatuh lagi. Udah double attack itu malunya, jadi bahan ejekan semua orang. Besok paginya, pagi-pagi banget dia langsung OTW pulang ke Mesir. Suaminya ditinggal. Dan besok paginya lagi, dia ke Rise Production, perusahaannya dia. Mau ngerapatin project film baru mereka. Ada anak baru nih di tim kreatif mereka, namanya Garam. By the way, sekalian kita kenalan deh ya sama timnya Rana ini. Ada si mbak ini namanya Maya, Taimur si ketua tim kreatif, Ziad si produser eksekutif, Khaled si juru kamera, dan terakhir ada si Mariam. Ini gak lama Sheriff baru datang nih. Di rapat ini, si Garam ngasih ide film tentang kapal Salem yang tenggelam di tahun 1991. Ratusan lebih orang meninggal di kejadian itu. Dan katanya, 48 jam setelah kejadian itu, ada 3 penyelam yang kesana. Mereka ngerampok harta benda korban-korbannya. Tapi para penyelam itu jadi depresi setelah balik dari sana. Semenjak itu, gak ada kapal yang melintas di daerah situ lagi. Menurut Garam, kayak ada sesuatu energi di sana. Dan si Rana tertarik. Dia langsung nyuruh Taimur buat riset, nyari info tentang tragedi kapal Salem itu. Malam itu, dia nyadarin kesalahannya sama Sheriff setelah ngobrol sama Paman Hesem. Jadi besok paginya, hubungan dia sama Sheriff mulai membaik. Mereka lanjut rapat lagi nih. Hasil dari rapat hari ini, mereka bakal ke TKP-nya langsung. Karena tahu nggak bakal dapat izin nyelam di sana, mereka minta bantuan dari Murad sama rekannya, si Asia. Oke, setelah ngikutin pelatihan dan dijelasin aturan-aturan penting dalam menyelam, akhirnya sampai juga nih, di hari mereka bakal nyelam ke TKP-nya. Ini mereka udah sampai di lokasinya. Mereka langsung siap-siap buat nyelam. Tapi si Maya nggak ikut. Dia tiba-tiba nggak enak badan gitu, jadi nunggu di kapal. Begitu sampai, si Khaled mulai foto-foto seluruh bagian kapalnya. Si Ziyad mulai ngadi-ngadi nih. Dia malah berenang agak ngejauh. Udah diperingatin sama Murad, jangan jauh-jauh. Dia nggak nurut, nggak mau denger. Tiba-tiba, malah si Murad dong yang kena comot hiunya. Murad tewas. Panik langsung tuh semua. Tapi mereka jadi kepisah-kepisah nih. Ziyad emang susah ya dibilangin. Disuruh masuk ke kapal, dia nggak mau. Ini si Khaled bilang ke Asia, dia mulai pusing. Katanya gula darahnya turun. Dia disuruh istirahat aja di dalam. Asia mau nyamperin yang lainnya. Ziyad nemuin Taimur yang lagi nyari Garam. Soalnya Taimur tuh suka sama si Garam. Sedangkan si Garamnya, dia malah sibuk nelusurin kapal itu. Kayak lagi nyari sesuatu. Di sisi lain, si Sheriff sama Rana lagi nyoba nyari jalan keluar. Berhasil kebuka sih pintunya, tapi sempit banget. Rana berhasil ngelewatin pintunya. Pas giliran Sheriff, pintunya copot, niban kaki dia. Rana juga gak kuat ngegeser pintunya. Dia disuruh nyari yang lain, minta bantuan. Ini si Garam malah ngumpet nih pas denger ada suara Taimur sama Ziyad. Udah deket loh itu padahal. Tapi si Ziyad tiba-tiba mulai lemes. Mulai sakau itu dia. Dia itu kan pecandu. Nah, selama nyelam ini, dia kan gak bisa ngobat sama sekali.
Jadi ya gitu. Yah, jadi nggak ketahuan deh tuh si Garam ngumpet di situ. Ini si Rana lagi nyari Taimur sama si Ziyad. Malah Hiu tuh yang lewat. Pas dia mau lewatin lubang pintunya, tiba-tiba untung nggak muat. Tuh Hiu pergi lagi. Ini si Maya lagi duduk di pinggir kapal sambil nurunin kameranya. Dia mau lihat ke bawah air. Tiba-tiba ada hiu yang lewat. Paman Riyad mau nelpon penjaga pantai, tapi dilarang sama Bashar. Ya gimana ya? Soalnya kan mereka ini nyelam di sini ilegal, jadi takut ketahuan. Di sisi lain, Rana balik ke Sheriff. Nggak lama, Asia juga datang. Kesian si Sheriff, darahnya keluar banyak banget itu. Mana oksigennya tinggal 50 bar lagi. Kata Asia, dia mau nganter Rana sama Khalid duluan ke atas, terus balik lagi bawain oksigen buat Sheriff. Tapi Rana nggak mau ikut. Dia nggak mau ninggalin Sheriff. Apalagi ada hiu yang ngintai mereka. Taimur sama Ziyad nemuin Khalid yang udah nggak sadarin diri tuh gara-gara diabetesnya. Si Ziyad malah mau manfaatin itu. Dia bilang mending oksigennya si Khalid buat mereka. Soalnya punya Khalid masih 170 bar. Parah banget sih asli. Orang belum meninggal juga. Tapi untungnya ditahan sama Taimur. Akhirnya nggak jadi tuh. Ngambek tuh si Ziyad. Dia malah mau misah sama Taimur. Dia bilang mereka harus cari jalan keluar sendiri-sendiri. Wah, padahal mereka tuh adik kakak loh. Ini si Sheriff ngecek oksigennya Rana. Udah mau habis ternyata. Dia nyuruh Rana ambil tabung oksigen dia terus pergi. Soalnya darah dia ini pasti bakal mancing hiu-hiu dateng kan ke situ. Dia juga ngerasa bersalah. Dia selalu jadi penghalang buat kesuksesan sama kebahagiaannya Rana kan selama ini. Sambil ngomong, pelan-pelan dia ngelepas selang oksigennya. Dan akhirnya Sheriff tewas. Nah, si Asia udah berhasil sampai nih ke permukaan. Dia langsung minta tolong lemparin tabung oksigen baru, dan dia juga minta tombak sama skuter. Ini si Rana nemu senjata tombak bekas penyelam lain deh itu kayaknya. Abis itu dia ketemu sama Asia sama Garam. Rana kepikiran ide gila nih. Dia mau mancing hiunya. Nah, si Aisyah sama si Garam yang bakal nembak hiunya pakai tombak. Yaps, berhasil kejerat. Tapi kelepas lagi, terus ngegigit dia. Wait. Ternyata itu semua cuma halusinasinya si Rana. Dia ngalamin narkosis. Narkosis itu kondisi hilangnya kesadaran akibat efek bius dari nitrogen dosis tinggi yang larut di tubuh pas lagi menyelam. Dan ini si Taimur yang nyadarin dia. Dia bahkan gak nge suaminya udah meninggal. Entah ya dari kapan si Rana kena narkosisnya. Apa jangan-jangan obrolan terakhir dia sama Sheriff juga halusinasinya dia doang? Gak lama datang nih si Ziyad, ngajak mereka pergi dari sana. Di sisi lain, Garam akhirnya nemuin yang dia cari nih. Ternyata dia sama ayahnya ada di kapal itu pas kejadian itu terjadi. Dia masih kecil. Dia selamat, sedangkan ayah sama ibunya tewas. Dan dia balik lagi ke sini karena ngerasa bersalah sama ibunya. Dia tuh dulu ngunciin ibunya di kamar gara-gara dia mau main keluar. Jadi pas kapalnya tenggelam, ibunya nggak bisa keluar, kekunci di kamar. Lagi sedih mengenang kejadian itu. Tiba-tiba ada hiu yang nyomot dia. Sementara itu, yang lain udah ngumpul nih. Sisa Rana, Asia, Taimur sama Ziyad. Di sini si Ziyad egoisnya muncul lagi. Tabung oksigen baru yang buat Rana malah dia mau ambil. Karena Ziyad ngerasa ini semua tuh salahnya Rana. Demi dapat penghargaan, Rana bawa mereka ke situ. Ya udah, ini si Asia nanya, berapa sisa oksigennya si Taimur? Tapi anehnya dia nggak mau jawab. Pas dilihat, ternyata 120 bar. Lah, berarti malah si Taimur ya yang ngambil tabungnya si Khalid. Udah gitu, si Khalid dilepasin keluar. Mungkin maksudnya biar Khalid naik sendiri kali ya ke permukaan. Tapi ya salah dong. Baru juga naik dikit, tuh hiu udah dateng, terus nyaplok si Khalid. Di sini si Ziyad jadi ngerasa dia tuh emang jahat, tapi dia nggak munafik kayak yang lain. Saking keselnya sama Taimur, dia ngedorong-dorong Taimur. Nggak sengaja si Taimur ketusuk besi di belakangnya. Mereka harus buru-buru bawa Taimur naik ke permukaan. Asia bantu Taimur, karena dia kan pakai bantuan skuter tuh. Baru setengah jalan, Ziyad diserang. Ngeliat Ziyad tewas, Taimur juga jadi ngelepasin pegangannya ke Asia. Asia juga diserang tuh. Saking syoknya, Rana cuma bisa diem, gak bisa apa-apa. Di akhir scene, kita bisa lihat si Rana akhirnya dapat penghargaan yang dia pengenin. Tapi dia ngerasa gak pantas nerima penghargaan itu. Demi ngedapetin penghargaannya, dia jadi ngorbanin banyak orang, bahkan suaminya sendiri.
Jadi penghargaan itu dia persembahkan buat semua yang udah jadi korban. Ya, itu tadi alur cerita dari film Mako. Wah, bener ya. Orang tuh kalau udah kepepet, sifat aslinya pasti muncul. Entah itu sisi baik atau jahat. Ngeri banget sih asli. Sifat manusia tuh emang gak bisa ditebak ya Pramal. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.